warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi teknik simulasi, di mana kita akan menyelesaikan kasus-kasus yang sudah tersedia menggunakan software R. Nah, materi-materi yang akan kita bahas diantaranya yaitu yang pertama ada simulasi RNG, terdiri dari aritmetik dan multiplikatif RNG. Lalu untuk yang kedua ada random variate discrete, dan yang ketiga ada random variate continue. Nah, yang pertama ada simulasi RNG digunakan simulasi aritmetik RNG. Jadi di sini ada contoh kasus di mana gunakan aritmetik RNG dengan mengambil Z itu sama dengan 12357, A-nya sama dengan 197, C-nya sama dengan 2375, dan M-nya sama dengan 1387. Lalu kita disuruh menguraikan secara berurut bagaimana sih agar random number sebanyak 100 kali ini dapat kita hasilkan. Jadi di sini kita menggunakan software R. Nah, untuk melakukan penyelesaian kasus dengan menggunakan R, di sini harus ada sintaknya dong pasti. Di sini tuh udah ada sintak, di mana ini merupakan sintak RNG aritmetik. Nah, di sini berdasarkan kasus tadi yaitu Z-nya itu 12357, A-nya 197, C-nya 2375, sama M-nya itu 1387. Nah, kita disuruh menghasilkan random number sebanyak 100 kali. Jadi yang pertama, karena kita memakai aritmetik, jadi seperti ini. Untuk Z-nya itu karena kita 100 iterasi, jadi kita ganti 100 I-nya sampai 100 seperti ini. Lalu karena ini kita menggunakan aritmetik RNG, jadi rumus ZI itu seperti ini, di mana A dikali Z0 ditambah C dikali modulo. Nah, ZI ini sendiri merupakan angka random yang akan dihasilkan. Lalu print Z ini untuk menampilkan angka randomnya nanti. Lalu untuk ini kita ganti karena kita akan membangkitkan random number ini dengan berdasarkan Z senilai ini, A senilai ini, C senilai ini, dan M senilai ini. Jadi kita ganti A-nya itu A-nya 197, Z0-nya itu ada 12357, C-nya ada 2375, lalu untuk M-nya ada 1387. Nah, seperti ini. Apabila udah seperti ini, kita copy pastekan saja ke aplikasi R. Seperti ini. Nah, di sini sudah terdapat 100 angka random berdasarkan aritmetik RNG. Lalu untuk selanjutnya ada multiplikatif RNG. Di sini saya sudah memiliki contoh kasusnya. Nah, di sini bila menggunakan multiplikatif RNG dengan menentukan Z sama dengan 12357, A-nya sama dengan 197, dan M-nya sama dengan 1387, perhitungkan secara berurut random number sebanyak 100 kali untuk dapat dihasilkan. Jadi sebenarnya tuh bedanya
aritmetik sama multiplikatifnya itu dari rumusnya. Nah, untuk yang aritmetik sebelumnya itu ada C, dimana karena rumus aritmetik RNG itu A kali Z 0 ditambah C dikalikan dengan modulo. Tapi di sini untuk multiplikatif RNG itu memiliki rumus yang berbeda, yaitu hanya A dikali Z lalu dikali dengan modulonya. Jadi tidak ada C di sini. Nah, ini merupakan sintak yang akan kita gunakan di software R nanti untuk multiplikatif RNG-nya, dimana berdasarkan kasus tadi itu Z-nya itu sama dengan 1235, A-nya sama dengan 197, dan M-nya itu sama dengan 1387. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, karena di multiplikatif itu rumusnya A dikali Z0 dikalikan dengan modulo, jadi tidak ada C di sini. Maka digunakan fungsi A, Z0, dan M. Lalu untuk di sininya I-nya itu seperti tadi, karena kita akan menghasilkan sebanyak 100 kali, iterasinya sebanyak 100 kali, jadi kita ganti 100. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu, ini merupakan rumus multiplikatifnya, di mana ZI itu angka random yang akan kita hasilkan sebanyak 100 iterasi, di mana I-nya dari 1 sampai dengan 100. Nah, print Z untuk menampilkan angka randomnya. Nah, untuk membangkitkan RNG multiplikatif ini, kita isikan fungsi-fungsinya, di mana A-nya itu sama dengan 197. Lalu untuk Z0-nya 12357. Lalu untuk modulonya ada 1387. Nah, seperti ini. Lalu kita copy pastekan saja ke aplikasi R. Nah, ini tinggal kita copy pastekan saja ke aplikasi R-nya. Nah, seperti ini. Nah, dihasilkanlah ada 100 random number berdasarkan multiplikatif RNG. Nah, untuk yang kedua ada random variate discrete. Di sini yang pertama itu kita harus mengidentifikasi. Biasanya sih sudah diketahui suatu random number dinyatakan dengan F kecil dikali X, fungsi X. Lalu selanjutnya dari distribusi yang sudah ditentukan, maksudnya tuh kayak suatu random number dengan fungsi X itu sudah ditentukan, maka setelah itu kita akan menentukan fungsi distribusi kumulatifnya. Dari distribusi kumulatif itu nanti kita bisa menentukan tag number-nya. Nah, lalu untuk yang terakhir kita akan membangkitkan random number simulasi RNG untuk mensimulasikan random variate discrete. Jadi ini kita mensimulasikan random variate discrete itu yang ketiga, di mana di dalam pensimulasian random variate discrete itu ada simulasi RNG. Nah, di sini untuk lebih memperjelas lagi, ada kasus diketahui suatu random number dinyatakan dengan fx sebagai berikut. Dengan x-nya itu dengan x9 itu fx-nya 1/8, x18 fx-nya 3/8, x27 fx-nya 1/8, lalu x36 fx-nya 1/8, dan untuk X sama dengan 45, Fx-nya 1/4.
Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan langkah-langkahnya tadi. Yang pertama, kita harus menentukan fungsi distribusi kumulatifnya atau F besarnya. Lalu sudah diketahui nilai Z, A, M-nya, maka bisa diketahui kita menggunakan simulasi multiplikatif RNG. Lalu setelah itu membangkitkan random variate discrete sebanyak 20 kali. Nah, jadi distribusi kumulatifnya itu ada. Jadi distribusi kumulatif itu penjumlahan. Jadi kayak untuk yang pertama itu fx-nya ada 1/8 ini karena di sini ini yang pertama. Lalu untuk yang kedua ada 4/8 ini adalah hasil penjumlahan dari 1/8 ditambah 3/8. Nah, untuk selanjutnya ada 5/8 itu penjumlahan dari 4/8 dan 1/8 dan seterusnya sampai 1. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya dari setelah kita mengetahui fungsi distribusi kumulatifnya, nah di sini ini nilai 1/8 ini nilainya 0,125 dan seterusnya. Kalau ini pecahan, kalau ini dalam bentuk desimal. Jadi dari sini kita bisa menentukan tag number-nya. Nah, karena fx di sininya 0,125, jadi tag number-nya itu dari 0 sampai dengan 0,125. Lalu di sini karena fx-nya 0,5, jadi meneruskan saja 0,125 sampai dengan 0,5 dan seterusnya seperti itu sampai dengan 1. Nah, tag number ini dan serta fungsi kumulatif dan x-nya itu digunakan untuk membangkitkan random variate discrete-nya nanti. Nah, seperti ini yang nantinya kita akan masukkan ke software R, dimana di sini if 0 di RI-nya itu di antara 0 sampai 0,125. Nah, berdasarkan seperti ini, berdasarkan tag number. Nah, untuk XI-nya itu berdasarkan X-nya di sini. Nah, seperti itu dan seterusnya. Langsung saja kita menuju ke simulasinya. Nah, ini untuk simulasi random variate discrete-nya. Ini langsung saja karena di sini yang seperti yang sudah saya bilang, di dalam pembangkitan random variate discrete itu juga ada simulasi RNG-nya, di mana di sini menggunakan multiplikatif. Nah, ini bisa dilihat berdasarkan kasus tadi, simulasikan multiplikatif RNG dengan Z sama dengan 12357 dan A-nya ada 197, M-nya ada 1387 sebanyak 20 kali iterasi. Lalu untuk random variate discrete-nya juga ada 20 kali iterasi. Nah, jadi seperti ini iterasinya karena ada 20, jadi kita ganti semua. Ininya 20. Nah, seperti ini. Lalu setelah ini, karena kita menggunakan multiplikatif, jadi otomatis kita menggunakan rumus A dikali Z0 dikali modulo untuk menghasilkan angka randomnya. Lalu di sini yang sudah saya jelaskan tadi ini berdasarkan tag number-nya dan untuk nilai X dari suatu distribusi random number yang sudah ditentukan. Lalu print Z untuk menampilkan angka randomnya. Lalu berdasarkan angka random itu kita bisa menghasilkan nilai random variate discrete-nya. Seperti itu. Lalu untuk A-nya seperti biasa yang seperti tadi
A-nya kita ganti 197, Z0-nya 12357, dan M-nya ada 1387. Nah, seperti ini. Lalu kita copy pastekan saja. Oh, sebentar. Nah, di sini tuh if 0 sampai 0,125, maka dia itu X-nya sama dengan 9, variabel nilai random variat discrete-nya itu sama dengan 9. Lalu apabila else if 0,125 sampai 0,5, jadi menyesuaikan menyesuaikan nilai random number-nya, RI-nya. Jika R-nya itu di range yang 0 sampai 0,125, berarti X-nya itu 9, seperti itu, dan seterusnya. Nah, ini untuk mengetahui, kita copy paste saja di aplikasi R. Nah, kita copy pastekan saja seperti ini, lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah dihasilkan di mana nilai random number-nya itu ada sebanyak 20. Lalu berdasarkan nilai random ini kita hasilkan nilai random variat discrete X-nya ini ada 20. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang pertama ini merupakan hasil simulasi dari RNG multiplikatifnya. Nah, ini untuk nilai random number-nya, lalu ini untuk nilai random variat discrete-nya. Untuk selanjutnya ada random variat continue, yaitu di sini yang pertama distribusinya itu sudah ditentukan pasti. Untuk yang kedua, setelah distribusinya sudah ditentukan, maka kita akan mencari distribusi kumulatifnya, menentukan distribusi kumulatifnya berdasarkan parameter distribusi itu sendiri. Lalu yang ketiga, membangkitkan random number untuk mensimulasikan random variat continue. Nah, atau melakukan simulasinya. Jadi, bedanya random variat dengan random continue itu random discrete dengan random continue itu, kalau continue itu tidak bulat angkanya, jadi kayak koma-koma gitu. Jadi itu continue seperti itu. Lalu di sini saya memiliki contoh kasus di mana bangkitkan nilai random variat dari distribusi Weibull dengan nilai alfa sama dengan 5, beta sama dengan 2, dengan random number multiplikatif Z0 sama dengan 1, 2, 3, 5, 7, A-nya sama dengan 7, dan M-nya sama dengan 17. Nah, pertanyaannya, tentukan fungsi distribusi kumulatifnya. Jadi nanti kita akan menentukan distribusi kumulatif dari fungsi distribusi kumulatif dari distribusi Weibull. Lalu yang kedua, simulasikan multiplikatif RNG dengan Z0 sama dengan 1, 2, 3, 5, 7, A-nya sama dengan 7, dan M-nya sama dengan 17 sebanyak 10 kali iterasi. Lalu simulasikan pula random variat continue X sebanyak 10 kali iterasi. Nah, nanti yang kedua dan ketiga itu kita simulasikan. Nah, untuk yang pertama, diketahui fungsi distribusi kumulatif Weibull-nya itu sama dengan 1 min eksponensial dari minus X per beta
dipangkatkan dengan alfa. Nah, jadi berdasarkan parameter-parameter distribusi Weibull yang sudah diketahui tadi, karena nilai alfanya sama dengan 5 dan betanya sama dengan 2, jadi dihasilkan fungsi distribusi kumulatif Weibull-nya berdasarkan parameter alfa betanya itu sama dengan 1 min eksponensial dari pangkat min X per 2 dipangkatkan dengan 5. Nah, untuk melakukan simulasi membangkitkan angka random variat diskrit itu, kita membutuhkan rumus X, karena kita akan menentukan nilai random variat continue-nya. Nah, seperti itu. Di sini dari dari fungsi distribusi kumulatifnya ini, maka kita mendapatkan jadi ada ketentuan di mana R itu sama dengan Fx. Nah, jadi Fx-nya itu sama dengan 1 min E min X per 2 dipangkatkan dengan 5. Jadi ini sama dengan min E pangkat min X per 2 pangkat 5 ditambah 1. Ini dibalik saja, tapi sama. Lalu R-nya dipindah ruas. Jadi E-nya juga jadi menjadi seperti ini. E pangkat min X per 2 dipangkatkan dengan 5 sama dengan 1 min R. Nah, lalu karena ini eksponensial, jadi maka timbullah ln di sini seperti ini, sehingga dihasilkan X per 2 dipangkatkan dengan 5 sama dengan min ln 1 min R. Jadi ini dikalikan dengan negatif 1. Supaya di sini itu positif, di sini negatif. Lalu, karena kita akan mencari X, jadi kita karena di sini pangkat 5, jadi otomatis di sini 1/5. Lalu X-nya itu 2-nya ke sini. Jadi X sama dengan 2 dikalikan dengan min ln 1 min R dipangkatkan 1/5. Karena ln itu sama dengan log, jadi rumus X sama dengan 2 dikali min log 1 min R dipangkatkan 1/5. Nah, di sini ini tuh untuk membangkitkan random variate continue. Seperti itu, langsung saja ke simulasinya. Nah, ini untuk simulasinya, jadi berdasarkan kasus tadi itu, simulasikan multiplikatif RNG dengan Z0 1, 2, 3, 5, 7, A-nya sama dengan 7, M-nya sama dengan 17 sebanyak 10 kali iterasi. Dan dari sini kita akan mensimulasikan pula random variate continue sebanyak 10 kali iterasi. Jadi karena 10 kali iterasi, jadi I-nya kita ganti 10 seperti biasa. Sini 10. Nah, di sini karena multiplikatif, jadi untuk menghasilkan angka randomnya, rumusnya A dikali Z0 dikali dengan modulo. Lalu, untuk X-nya, karena kita akan membangkitkan nilai random variate continue atau XI, otomatis kita membutuhkan rumus XI. Rumus XI yang sudah saya jelaskan tadi, dengan persamaan R sama dengan Fx, dihasilkan X-nya sama dengan 2 dikalikan min log 1 min R dipangkatkan dengan
minus 1/5. Seperti ini. Nah, maaf, ini itu 2 itu tidak ikut dipangkatkan. Nah, seperti ini. Jadi kita masukkan saja ke XI-nya itu 2 dikalikan dengan min log 1 min R RI, di mana I-nya itu menyesuaikan iterasi ke 1, 2, 3, sampai ke 10 dipangkatkan dengan 1/5. Lalu untuk print Z adalah untuk mencetak atau menampilkan angka randomnya. Lalu untuk cat nilai random number ini untuk menampilkan, maksudnya ini tuh untuk memberi tulisan di atas, gimana ya menjelaskannya, itu semacam untuk melabeli nilai random number-nya, seperti itu. Terus untuk ini juga nanti akan timbul nilai random variate continue. Nah, di sini saya tambahkan untuk rata-ratanya, yaitu mean seperti biasa, mean X. Di sini cat rata-rata ini tuh untuk memberi nama, seperti itu. Lalu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini berdasarkan nilai A, Z, 0, dan M. Seperti itu. Lalu kita copy saja ke aplikasi R. Nah, kita copy. Kita pastekan di sini. Nah, tada, sudah kita hasilkan nilai random number 10 kali iterasi yang digunakan untuk membangkitkan nilai random variate continue-nya seperti ini. Lalu rata-ratanya sebanyak 1,90893. Jadi kita hasilkan nilai random variate continue-nya 1,440987 untuk iterasi pertama sampai dengan iterasi ke-10, yaitu 2,15331. Nah, demikian tutorial yang dapat saya berikan. Terima kasih dan maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat, teman-teman.